dihitung gap-nya. Gap itu diperoleh dari indeks yang sekarang dibandingkan dengan targetnya, gitu ya. Jadi indeks yang sekarang ini ya, ini dari tabel yang sebelumnya tadi, indeks yang sudah diperoleh. Ya, jadi di kolom terakhir tadi, ya, indeksnya ya sudah ada di sini sesuai dengan apa namanya prosesnya juga. Maaf, ini prosesnya kok belum saya sesuaikan sebentar. Nah, ini saya sesuaikan dulu ya. Nah, seperti ini sudah dihitung tadi ya. Kemudian skalanya ditentukan. Skalanya tadi ya, berdasarkan range-nya tadi 2,56 berarti masuknya 256 di skala 3. Kemudian tadi di sini ada 2,38 skalanya 2 dan seterusnya. Ya, jadi berdasarkan range-nya tadi. Udah. Kemudian untuk target, ini adalah target yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengennya itu pada skala berapa? Gitu ya. Skalanya kan tadi maksimal sampai dengan 5. Misalnya targetnya 3, yang dari perusahaan menetapkan 3, gitu ya. Jadi targetnya semuanya 3. Sehingga gap-nya itu dihitung dari target, ya. Target dikurangi dengan sekarang, skala yang sekarang. Ya, 3 dikurangi 2,59 hasilnya 0,41 gitu ya. 3 dikurangi 2,38 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian semuanya ditotal dan di rata-rata indeksnya. Ternyata rata-rata indeksnya berada di 2,6 dan gap-nya atau gap itu bisa dikatakan seberapa jauh nilai yang diperoleh untuk bisa mencapai targetnya. Oh, ternyata kurang 0,4 untuk mencapai target. Nah, seperti itu. Oke, ini penghitungannya sampai di sini. Kemudian kita lihat lagi di file yang nah ini tadi penghitungannya sudah selesai. Ini ya, sama dengan yang tadi. Nah, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa maturity level dari sistem SAP di PT Pindad itu adalah 2,6 tadi ya, 2,6. Berada pada level define ya berdasarkan dengan range-nya tadi, sedangkan targetnya itu adalah level 4. Targetnya pengennya levelnya 4. Ya. Nah, dari perbandingannya maka ditemukan gap-nya adalah 1,4. Sehingga ini menunjukkan bahwa belum tercapainya target maturity level seperti yang diharapkan oleh PT Pindad. Nah, untuk meningkatkan pencapaian kinerjanya, maka ada rekomendasi yang diberikan. Ya. Jadi setelah dihitung, kemudian dari kondisi gap-nya tadi, maka diberikan hasil evaluasi atau rekomendasi untuk setiap prosesnya. Ya, jadi APO 1 pembahasannya perusahaan telah membuat penjadwalan dan penjadwalan rapat gitu ya kondisinya. Kondisi yang sekarang, kemudian rekomendasi untuk perbaikannya seperti apa, itu yang di kolom sebelah kanan. Jadi contohnya seperti itu. Kondisinya sekarang perusahaan sudah ada membuat jadwal dalam rapat untuk produktivitas proses bisnis, kemudian dibuat sebagai panduan pelaksanaan di kantor, ya. Kemudian rekomendasinya perusahaan sudah baik dalam menetapkan rencana penjadwalan, ya. Maka perlu dipertahankan dan dikembangkan. Kalau memang kondisinya sudah bagus ya ini ya direkomendasi juga disampaikan kondisinya seperti apa. Nah, seperti itu seterusnya semua prosesnya diberikan pembahasannya, kondisi sekarang dan rekomendasinya. Nah, jadi seperti itu untuk penghitungan maturity level ya untuk audit sistem menggunakan COBIT. Nah, ini ya sampai dengan semua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mengenai penghitungannya. Ini tadi sudah di-download.
dari materi yang sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Oke, mudah-mudahan Bu, sudah cukup jelas ya. Bu, Oh, ada yang mau bertanya? berarti nanti kita bikinnya modelnya kayak gitu, Bu. Nggak sampai penghitungan karena Oh, apa namanya itu kalau seperti itu membutuhkan waktu ya. Artinya kan Anda harus membuat kuesioner, menyebar kuesionernya gitu ya. Kemudian juga harus kemudian baru ngitung kuesionernya. Nah, itu kan membutuhkan waktu gitu ya. Nah, jadi tugasnya nanti berdasarkan jurnal yang kemarin gitu. Tentang penghitungannya ada pertanyaan dulu nggak? Kalau tidak ada, belum, saya lanjutkan untuk penjelasan tugasnya. belum, Bu. Oke, saya lanjutkan penjelasan tugasnya. Jadi, saya share screen lagi. Jadi di tugasnya nanti sudah saya buatkan tabel untuk di situ saya silakan bedah jurnal ya, karena dari jurnal yang sudah Anda peroleh itu nanti Anda kerjakan. Nah, di sini sudah saya buatkan formnya. Anda isi NIM dan nama berdasarkan dari jurnal yang Anda buat. Jadi judul artikelnya apa? Judul artikel saya kira sudah jelas ya. Judul jurnal yang Anda peroleh ya. Kemudian nama jurnal juga saya kira cukup jelas ya. Jurnal yang memuat artikelnya. Kemarin juga saya minta disebutkan ya. Nah, kalau yang belum menyebutkan berarti harus dicari tahu dulu. Sebentar, kemarin masih ini nggak ya? Nah, ini ya. Yang kemarin ini yang dicontohkan Ali Zainal. Ini kan jurnalnya ini namanya Jurnal Teknik Informatika. Teknik dan Informatika. Kemudian volume 6 nomor 1 edisinya Januari 2019. Di sini ada semua ya. Nah, nama jurnalnya tadi Jurnal Teknik dan Informatika, edisinya tadi ya. Volume nomor kemudian saya tambah ya berarti ya. Bulan tahun terbitnya. Jadi misalnya volume 1 nomor 1 Januari misalnya 2021 misalnya seperti itu. Indeks jurnalnya nanti juga dicari tahu. Indeks jurnalnya masuk di Sinta berapa? Sinta itu 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 ya. Objek penelitian, nah itu berdasarkan dari jurnalnya, pembahasannya. Objek dari penelitiannya apa? Kalau yang dicontohkan tadi, studi kasusnya tadi kan ini ya. Dia di bagian SAP, pengadaan material. Nah, itu objeknya. Ya. SAP pengadaan material yang dicontohkan tadi. Di PT Pindad gitu ya. Nah, Anda di mana nanti ya berdasarkan jurnalnya. Tujuan penelitian juga ada di jurnalnya, nanti silahkan dicari. Domain atau proses yang digunakan. Nah, kalau yang tadi kan berarti yang banyak tadi ya. Nah, ini domain atau proses yang digunakan ada PO, BAI dan sebagainya. Nanti di jurnal Anda juga silakan dicari sumber datanya. Sumber data itu misalnya dari kuesioner begitu ya. Kalau kuesioner itu kan metodenya, metode pengumpulan data ya, bisa kuesioner atau wawancara atau dengan menggunakan cara yang lain ya. Nanti disesuaikan saja dengan jurnalnya. Sumber datanya itu dari mana? Apakah dari responden atau dari dokumentasi atau dari mana? Ya. Berikutnya pengolahan data berarti ya berkaitan dengan tadi ya penghitungan maturity levelnya. Ya. Nanti tinggal diisi saja kolomnya. Kemudian kesimpulan audit sistemnya tadi ya. Kesimpulan itu sama dengan yang terakhir tadi kalau di ini ya. Pembahasan itu sama dengan kesimpulan, kemudian rekomendasinya apa. Terakhir kan itu. Kesimpulan, rekomendasi. Nah, jadi ini seperti itu. Anda tinggal nyari saja dari jurnal yang sudah Anda peroleh. Seperti itu. Gampang toh jurnalnya, tugasnya? Bu, mohon maaf. Iya.
Yang rekomendasi bisa diulang Bu tadi soalnya putus-putus. Rekomendasi itu usulan perbaikan ya kalau memang harus ada perbaikan dari apa namanya sistem yang saat ini berjalan. Jadi pembahasan ini adalah kondisi yang sekarang terjadi di sana. Ini berdasarkan ini ya, berdasarkan penghitungannya tadi. APO 01 itu kan di level berapa gitu ya, level 3 kalau nggak salah tadi. Level 3 itu kondisinya seperti apa? Anda lihat di eh, apa namanya range-nya tadi, range-nya di sini. Nah, ini ya. Tetapi sudah lebih spesifik didasarkan pada kondisi di perusahaan. Kalau ini kan umum gitu ya. Tapi paling tidak kondisinya seperti ini. Ya, kemudian rekomendasinya kalau memang harus ada yang diperbaiki, apa yang harus diperbaiki itu di rekomendasinya. Jadi rekomendasi itu saran atau usulan perbaikan dari auditor gitu ya, berdasarkan kondisi yang sekarang. Seperti itu. Ada lagi? Ya, tugasnya seperti ini. Ini juga sudah saya upload ya di Edmodo-nya. Jadi silakan dikerjakan paling lambat Senin ya nanti ya. Nanti saya buatkan assignment-nya di Edmodo. Jadi nanti seperti ini. Jurnalnya tadi ya. Jurnal yang sudah Anda peroleh, kemudian di belakangnya setelah jurnalnya itu baru ke file yang ini. Jadi nanti digabung dengan jurnalnya, dibuat format PDF gitu ya untuk memudahkan nanti saya mengkoreksinya. Paham ya? Jadi jurnal digabungkan dengan file ini yang saya tunjukkan ini, kemudian dibuat dalam file PDF ya, format PDF, kemudian baru diupload. Baik Bu. Paham, Bu. Atau ini aja, maaf, saya balik aja ini dulu baru jurnalnya. Jadi nanti biar saya lebih gampang kan nama NIM-nya muncul dulu gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paling Kalau lambat format Senin. kalau format nama filenya itu gimana Bu? Format nama filenya. Format nama filenya ini aja. Apa namanya SKPI COVID begitu ya. Kemudian NIM dan nama. Gitu. Baik, Namanya Bu. mungkin nama depan gitu aja ya. Nama depan kemudian NIM. Jadi biar nggak terlalu panjang. Baik Bu. Gitu ya. SKPI COVID, kemudian nama, NIM, format penamaan filenya. Ada lagi, silakan. Sudah cukup jelas untuk tugasnya? Jelas, Bu. Oke. Bu, Ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah presensi ya di modonya? Sudah, Bu. Oke. Baik, kemudian paling lambat Senin, kemudian jangan lupa nanti Senin juga ada ujiannya ya. Nanti juga saya share di Edmodo ya. Materinya yang sudah pernah saya berikan ya, yang sudah pernah saya share. Gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu ya. Semoga semuanya sukses ya, nilainya bagus. Pokoknya kalau Anda tugasnya lengkap ya, dan kehadirannya juga komplit, ya, insya Allah akan nilainya bagus gitu ya. Ada yang harus apa namanya lulus tahun ini, semester ini? Tahun depan, Bu. Oh tahun depan. Iya. Oke, mudah-mudahan ya. Tahun depan atau semester depan? Semester depan. Oh, iya. Depan Bu. Kalau tahun depan itu masih setahun lagi ya berarti. Iya. Amit, Oke, amit, semangat Bu. ya. Nggak Ya, ada Bu. yang ini Makasih, ya, apa Bu. namanya harus sudah mau sidang gitu? Belum ada ya? Araski, Bu. Oh ya, Ya. Dia ngebut, Bu.
Berarti ini semester 7 atau 8? Harus Semester kayak 8, Bu. Oh 8. Kalau 8 ya on time ya. Iya. Oke. Ya. Baik, oke. Ya mudah-mudahan ini ya nggak perlu ngulang SKPI ya, kecuali Anda memang nggak pernah join, nggak pernah gabung gitu ya. Nah itu saya nggak bisa. Jadi nggak bisa cuman bayar aja kemudian Anda lulus gitu ya, harus ngikuti juga. Baik, sampai ketemu lagi ya. Selamat sore. Sore, Bu. sore Bu. Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Asam Araski sangar Arasi ya. Jadi ora on time lagi. Dewe ora on time dewe ya. Penjual sak semester bisa ngatus. Nah, kegiatan eh berarti sih bang paling kon ngisi ABCN mana ini kan ngomong ABCN jadi hmm.